Oke, selanjutnya kita akan menyelesaikan soal kinematika satu dimensi ini, yang mana dalam soal ini disajikan informasi posisi sebagai fungsi waktu dalam bentuk representasi grafik. Tepatnya adalah grafik X terhadap T. Nah, di dalam soal yang pertama yang ditanya adalah perpindahan yang dialami oleh benda selama selang waktu 3 detik pertama. Berarti yang dicari adalah delta X. Oke, yang mana ini didefinisikan sebagai posisi akhir dikurang dengan posisi awal dalam selang waktu yang ditanya tadi. Berarti karena yang ditanya dari detik 0 sampai 3, maka X finalnya adalah posisi ketika detik ketiga dikurang dengan posisi ketika detik 0. Nah, kita cek. Ketika detik ke-0 posisinya adalah di sini. Berarti di detik ke-0 posisinya adalah 4 meter. Sedangkan di detik ketiga posisinya adalah ini. Berarti 7 meter. Sehingga sehingga perpindahan yang dialami benda dalam 3 detik pertama adalah 3 meter dan arahnya adalah positif atau ke kanan. Maka jawabannya adalah yang D. Nah, untuk soal berikutnya yang ditanya adalah jarak tempuh untuk 3 detik pertama. Oke, mungkin sekedar informasi yang harus kalian tahu bahwa kecepatan itu kan didefinisikan sebagai perpindahan yang dialami oleh benda per selang waktu tempuh. Ini kalau kecepatan rata-rata. Tapi kalau kita menentukan kecepatan sesaat, ini kan bisa didefinisikan sebagai dx per dt. Nah, coba ketika kita punya grafik, misalkan ini sumbu Y, ini sumbu X. Terus kita nyari bagaimana kemiringannya ini. Nah, kemiringan ini kan bisa ditentukan dengan delta Y per delta X. Nah, ini kita punya grafik X terhadap T, dan V adalah delta sumbu Y dibagi dengan delta sumbu X. Dengan sumbu Y-nya adalah X, sumbu X-nya adalah T. Maka ini sebenarnya sama persis dengan persamaan gradien atau kemiringan. Bedanya apa dengan yang sesaat? Kalau sesaat ini adalah kemiringan dari garis singgung. Berarti kalau misalkan kita mau nyari berapa kecepatan awal. Nah, ini hati-hati. Biasanya kalau ditanya kecepatan awal, di titik ini kecepatan awal itu dicek apakah sudah ada gradien atau belum. Ingat, menentukan kecepatan, mungkin saya tulis ya ini ya. Kecepatan itu adalah gradien garis singgung dari kurva pada grafik X terhadap T. Nah, kalau kita cek di detik ke-0, punyakah dia garis singgung? Punya. Bagaimana kemiringan garis singgung tadi? Kemiringan garis singgungnya adalah positif. Jadi kalau misalnya kita punya gradien, bentuknya condong ke kanan, maka ini kan gradiennya positif. Kalau bentuknya condong ke kiri, maka gradiennya negatif. Kalau garisnya datar, maka gradiennya 0. Terus kalau dia tegak lurus, maka gradiennya kan tak hingga, kan seperti itu. Sehingga di sini kecepatannya mula-mula bernilai positif. Terus di sini, kalau kita cek lagi gradiennya, itu tetap positif, tapi tidak semiring yang awal. Artinya apa? Artinya dari detik 4 dan seterusnya, ini makin lama makin lambat, sehingga di detik di detik kedua, ini dia kan garisnya datar kemiringannya. Gradien kemiringannya itu kan nggak ada. Berarti M-nya 0. M0 atau gradien 0, maka V-nya juga 0. Berarti di sini dia berhenti sesaat. Maka di titik inilah bendanya berbalik arah. Nah, gitu. Jadi itu makna dari grafik yang ada di soal ini. Sehingga kalau yang dicari adalah jarak tempuh pada detik 0 sampai detik ketiga, berarti di detik ketiga dia sudah berbalik arah. Pada detik kedua bendanya kan berbalik arah. Maka kita cari perpindahan sebelum berbalik arah ditambah dengan perpindahan setelah berbalik arah. Sebelum berbalik arah berarti 0 sampai 2. Maka untuk nyari jarak adalah besar perpindahan dari 0 sampai 2 ditambah dengan besarnya perpindahan dari 2 sampai 3 detik. Kan gitu. Dengan yang 0 sampai 2 sebelum berubah arah, yang 2 sampai 3 itu yang setelah dia berubah arah.
Nah, ini sebelum berubah arah berarti posisi ketika 2 adalah 8, dikurang dengan posisi ketika 0 adalah 4, ditambah dengan posisi di detik ketiga adalah 7, dikurang dengan posisi di detik kedua adalah 8. Nah, berarti ini dapatnya 4 meter ditambah dengan 1 meter, berarti 5 meter. Inilah dia perpindahannya. Nah, ini seringkali biasanya mahasiswa atau siswa itu dalam menentukan jarak tempuh itu biasanya langsung dihitung dengan posisi awal ditambah posisi akhir. Sehingga ketika detik ketiga itu kan posisi akhirnya 7, detik 0 posisi awalnya adalah 4, berarti 4 tambah 7 11. Nah, ini jawaban yang seringkali dimiliki oleh siswa. Atau ditambah posisi setiap waktu, detik ke 0 posisinya 4, detik ke 1 posisinya 7, detik kedua posisinya 8 misalkan, dan seterusnya. Nanti dijumlah semuanya, itu hasilnya. Jadi itu adalah cara-cara yang keliru tapi seringkali digunakan oleh siswa maupun mahasiswa. Oke, next kita ke soal berikutnya. Yang dicari adalah kecepatan rata-rata. Seperti yang kita katakan tadi, kecepatan rata-rata atau V average itu dirumuskan sebagai delta X per delta T. Nah, kita cek. Yang dicari adalah kecepatan rata-rata di di 3 detik pertama dia bergerak. Maka kita cek. Karena yang dicari adalah V rata-rata dari detik 0 sampai detik ketiga, berarti rumusnya ya perpindahan dari detik 0 sampai 3 dibagi dengan selang waktunya, yaitu 0 sampai 3. Berarti 3 detik. Nah, perpindahan di 3 detik pertama itu kan berarti 7 dikurang dengan 4 gitu ya. Karena posisi ketika 3 adalah 7, posisi ketika 0 adalah 4. Berarti 7 dikurang 4, maka hasilnya adalah 3 meter per 3 sekon. Maka jawabannya adalah 1 meter per sekon. Dan dia kecepatannya bertanda positif, berarti arahnya adalah ke kanan. Maka jawabannya adalah yang A. Selanjutnya, kecepatan benda di detik ketiga. Nah, seperti yang kita ketahui kemarin bahwa untuk menentukan kecepatan sesaat itu kan kita bisa menggunakan metode titik tengah. Maka V di detik ketiga itu sama saja dengan V rata-rata dari detik kedua sampai detik keempat. Atau boleh juga V rata-rata dari detik ketiga sampai detik kelima. Kan itu. Nah, kalau kita cek kecepatan rata-rata di detik 2 sampai 3 misalkan. Coba V2 sampai 4 berapa? Berarti perpindahan dari 2 ke 4. Ketika 2 posisinya adalah 8, ketika 4 posisinya adalah 4. Berarti 4 dikurang 8 dibagi dengan 2 sampai 4. Ini kan berarti selang waktunya adalah 2 sekon. Berarti ini negatif 4 per 2. Berarti negatif 2 meter per sekon. Negatif berarti dia bergerak ke arah kiri. Maka jawabannya adalah yang D. Atau boleh juga kita pakai V sama dengan V di detik ketiga itu sama dengan V di detik 3 sampai 5. Sorry, harusnya bukan 3 sampai 5 ya, 1 sampai 5. Karena ini kita pakai selang waktunya 2 detik sebelum. Berarti 2 detik sebelum 3 adalah 1, 2 detik setelah 3 adalah 5. Berarti 1 sampai 5. Di detik ke-1 posisinya adalah 7. Di detik ke-5 posisinya adalah 0. Berarti perpindahannya adalah 0 dikurang 7 dibagi dengan 1 sampai 5, selang waktunya kan berarti 4. Oh sorry, di detik ke-5 bukan 0 ya, tapi negatif 1. Berarti ini negatif 1. Maka ini jadinya negatif 8 dibagi dengan 4. Hasilnya sama saja 2 meter per sekon. Oke, seperti itu. Nah, untuk kelajuan rata-rata selama 3 detik pertama. Sebenarnya kelajuan rata-rata itu kan sama saja dengan besarnya kecepatan rata-rata selama 3 detik pertama. Kalau bendanya tidak berbalik arah. Gitu ya. Tapi kalau dia berbalik arah jadi beda. Makanya ingat definisi bahwa kelajuan adalah jarak tempuh per selang waktu. Nah, kita cek 3 detik pertama itu jarak tempuhnya berapa? Kan sama aja dengan tadi ya. Jarak tempuh berarti sebelum berpindah berarti 3 dikurang 4.
Berarti sebelum pindah adalah 3 kurang 4, ini berarti perpindahannya 4. Setelah dia, bukan berpindah, berbalik arah. Setelah dia berbalik arah, perpindahannya adalah 1 meter. Berarti jarak tempuhnya adalah 5 meter. Selang waktunya karena dia 3 detik pertama adalah 3 sekon. 5 dibagi 3 berarti 1,6666 dan seterusnya, atau 1,67. Maka jawabannya adalah yang C. Nah, soal berikutnya kita cek bagaimana pergerakan benda selama bergerak 3 sekon pertama. Kita cek. Untuk menentukan pergerakan benda, maka kita harus tahu bagaimana kecepatan benda dari waktu ke waktu. Ingat, kecepatan dari grafik X terhadap T itu ditentukan dengan gradien kemiringan garis singgung. Nah, kita cek. Mula-mula kemiringannya begini, misalkan. Oke. Terus jadi gini, 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 dan seterusnya. Berarti dari detik 0 nyampe 3, dari detik 0 nyampe 2, ini kan kemiringannya makin kecil. Sehingga di detik kedua, dia tidak punya kemiringan. Artinya, awalnya kecepatannya gede, terus jadi kecil, maka dia diperlambat. Gitu ya, berarti dari 0 sampai 2, dia bergerak diperlambat. Terus, kalau diperhatikan lagi, bagaimana kecepatannya, positifkah atau negatifkah? Nah, ini kalau kita lihat gradiennya kan positif. Kalau gradien positif, maka bendanya bergerak ke arah kanan karena kecepatannya juga positif. Pokoknya ingat bahwa V untuk menentukan V dari grafik X terhadap T itu bisa kita lihat dari gradien. Maka di sini kecepatan benda adalah positif, maka dia bergerak ke kanan. Terus selanjutnya untuk mencapai ke 3 detik, kita lihat gradiennya bagaimana. Nah, ini awalnya kan datar, terus gini, 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 dan seterusnya gitu ya. Ini kan makin lama makin gede gradiennya sebenarnya. Tapi dia negatif karena condongnya ke kiri. Maka bendanya dipercepat dan bergerak ke kiri. Maka jawaban mana yang benar? Jawabannya adalah yang E. Seperti itu. Nah, coba ini mungkin karena sekilas, nanti ketika kalian sedang menonton video ini, silahkan dipahami lagi. Pokoknya kata kuncinya, ilmu penting di sini, di soal dengan representasi grafik XT, yang paling penting itu adalah bahwa kecepatan itu ditentukan dari gradien kemiringan garis singgung. Oke, sekian. Sampai jumpa di video berikutnya untuk yang representasi gambar.